Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pimpinan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami yang bersama-sama boleh mendapatkan berkat melalui negara ini. Kiranya juga Tuhan pimpin, kami boleh terus mendoakan. Sekaligus juga kami boleh berperan serta aktif. Dan kami ingin merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan bagi peran kami sebagai warga negara ya Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memimpin, sehingga ketika kami datang, kami yang mencari jawaban ya Tuhan, kiranya kami boleh mendapatkan di dalam firman Tuhan. Kami yang mencari penghiburan, biar kiranya firman Tuhan yang menghiburkan. Dan kiranya kalau kami tidak hidup di dalam kebenaran, kiranya firman Tuhan yang boleh menegur kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, apa itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Kita mungkin bisa menjawab firman Tuhan, back to the Bible, kita bisa menjawab urapan Roh Kudus. Tapi hari ini kita ingin membahas satu hal ya, yang menjadikan sebuah ibadah itu berkenan di hadapan Tuhan, yaitu ketika umat Tuhan memperjuangkan keadilan sosial. Karena itu kita membahas tema tentang kebangsaan hari ini, yaitu tentang sila kelima ya, keadilan sosial. Sesuatu yang sangat dibicarakan, keadilan itu satu tema yang sangat-sangat sentral juga di dalam Alkitab, karena Allah kita adalah Allah yang adil. Karena itu keadilan merupakan satu karakteristik penting di dalam diri orang Kristen dan juga di dalam ibadah orang Kristen. Nah, kita akan membahas dari kitab Amos. Sebelumnya mari kita membuka dari kitab Amos pasal yang kedua, Bapak Ibu. Kitab Amos pasal yang kedua, ayat yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Amos pasal yang kedua, ayat 6 sampai yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang ke-6, saudara sekalian yang ke-7, seterusnya sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras, dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas, dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, kalau kita melihat konteks dari kitab Amos dan kitab Hosea, ini adalah 2 nabi yang sama-sama diutus bersamaan kepada Israel Utara, yang pada waktu itu adalah rajanya Yerobeam kedua. Dan pada waktu di dalam pemerintahan Yerobeam kedua, Israel Utara itu memiliki situasi politik militer yang sangat kuat, dan secara ekonomi juga sangat-sangat makmur. Dan justru di tengah-tengah situasi yang sangat baik, sangat cemerlang pada waktu itu ya, seakan-akan sangat ideal, Tuhan mengirim 2 nabi ini untuk memberikan penghakiman, berita penghakiman kepada Israel Utara. Nah, Hosea mungkin akan lebih familiar bagi Bapak Ibu ketika Hosea disuruh apa? Disuruh menikahi Gomer ya. Yang menjadi tanda bahwa orang Israel itu seperti Gomer yang terus menyembah berhala, yang terus sudah dibeli kembali oleh Tuhan, tetapi kembali lagi melacurkan diri, kembali lagi berkhianat gitu. Jadi Hosea itu seperti menggambarkan bagaimana umat Tuhan yang terus-menerus melacurkan diri, melanggar perintah ya, hubungan Tuhan dengan umatnya kalau di Hukum 1-4 ya. Tapi Amos ini menggambarkan pemberontakan Tuhan, umat Tuhan kepada Tuhan dengan cara yang berbeda. Itu dengan apa?
dengan menindas sesamanya manusia. Mereka melanggar hukum yang kelima sampai yang ke-10. Mereka lebih digambarkan itu di dalam secara aspek bukan vertikalnya tetapi horizontalnya. Nah di sini ya saudara, bagi para nabi kondisi politik militer yang kuat, ekonomi yang makmur bukan good news. Karena mereka diutus Tuhan untuk memberitahu kalau kamu tidak bertobat daripada keadaanmu, sebentar lagi murka Tuhan, amarah Tuhan akan jatuh kepada mereka. Dan betul saudara, Israel Utara tidak bertobat walaupun sudah diberikan message demi message dari para nabi, dan 40 tahun kemudian benar-benar Israel Utara itu dihancurkan total oleh kerajaan Asyur. Jadi situasi yang kelihatannya ideal, bakal akan lebih maju lagi, lebih hebat lagi. Bukannya lebih hebat saudara, malah setelah itu hancur total. Saudara pernah ini gak bertemu dengan pasien yang sakit keras, misalnya kanker begitu ya. Lalu tiba-tiba di dalam satu keadaan dia bisa menjadi pulih kembali, misal di ICU gitu, menjadi pulih kembali, lalu seperti sehat, seperti seakan-akan mau sembuh, tapi kemudian langsung mati. Nah, saya beberapa kali bertemu situasi kondisi pasien yang seperti gitu ya, yang itu namanya last spurt of growth sebelum mati. Jadi kelihatannya udah mau sembuh, bukannya sembuh malah mati gitu. Nah ini sama seperti gitu ya. Ini keadaan politik makin lama makin baik, lalu sukses, makmur, kemudian hancur total. Saya rasa ini bukan mengada-ngada ya kalau kita melihat ya bahwa Indonesia kita juga dalam kondisi yang optimis, generasi emas 2045 gitu ya. Tapi kalau kita sekarang melihat kondisi politik, mungkin saya bukan melihat generasi emas ya, generasi cemas Bapak Ibu. Dalam 2045, kalau ini kondisi secara politik tidak lebih membaik, ini bukan generasi emas yang akan kita songsong, tapi generasi yang mencemaskan. Dan di sini kita ingin melihat bagaimana apa yang dialami oleh kerajaan Israel Utara, apa yang ditegur oleh Amos di sini ya, yaitu mereka menjual orang benar karena uang, orang miskin diinjak-injak kepalanya. Dan ini satu gambaran yang mau tidak mau kita harus akui banyak juga terjadi di dalam Indonesia gitu. Yang seringkali keadilan sosial itu juga hanyalah menjadi slogan, menjadi lambang yang indah untuk diucapkan tetapi tidak sesuai dengan realita dan faktanya. Nah saudara, ketika kita ingin membahas tentang injustice, tentang ketidakadilan, apa isi itu ketidakadilan? Apa penyebab dari ketidakadilan? Kita bisa membahas dari ekonomi, sosial, politik, dan yang lain. Tapi kalau kita membahas secara teologis, Bapak Ibu, maka kita sampai kepada kesimpulan Alkitab berkata, barang siapa menyembah Allah yang palsu, pasti akan hidup di dalam injustice. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang ahli PL, scholar, bernama G.K. Bill. Dia menuliskan buku yang berjudul, You Become What You Worship. Kamu menyembah apa, kamu menyembah siapa, kamu akan menjadi seperti itu. Karena apa? Karena kita memang diciptakan sebagai cermin, Bapak Ibu. Kalau kita bercermin kepada, kita menghadapkan hidup kita kepada Yahweh, kita akan seperti Yahweh. Kalau kita menghadapkan hidup kita kepada Baal, maka hidup kita, komunitas kita, masyarakat kita akan juga berkarakteristik seperti Baal. Nah ini yang dikatakan ya di sini. Masyarakat menyembah Allah yang seperti apa akan tercermin di dalam kehidupan sosial, politik, ekonominya. Kalau masyarakat yang menyembah Yahweh, yang dikatakan di dalam Alkitab orang Israel menyembah Yahweh, Allah seperti apa Yahweh? Yahweh adalah yang mendengar erangan mereka yang berseru-seru dan bertindak membebaskan budak-budak ini dari tangan Mesir. Maka kalau kita menyembah yang demikian, maka harusnya adalah menjadi masyarakat yang memperhatikan dan mendengar nasib-nasib orang miskin dan tertindas. Tapi kalau bangsa-bangsa yang menyembah Baal, Asytoret, Allah seperti apa Baal dan Asytoret? Ilah-ilah yang pada dasarnya menurut arkeologi dan juga menurut kebudayaan adalah yang selalu demanding, menuntut sesuatu dari pengikut mereka. Ilah yang berkuasa.
Tapi kalau mau bertindak, pengikutnya harus melakukan pengorbanan besar dulu, baru Allahnya tergerak. Seperti nabi-nabi palsu ya, harus tore-tore dulu, berdarah-darah, baru berharap ilah-ilahnya itu tergerak oleh mereka. Jadi nah heran, di dalam masyarakat semacam gitu, orang-orang miskin itu akan selalu jadi marginal. Kita akan lihat di dalam model-model seperti demikianlah, maka penguasa-penguasa akan selalu menjadi penindas. Kenapa? Karena mereka akan lebih mementingkan diri mereka, legasi mereka dibanding mementingkan rakyat atau masyarakat kecil. Kita lihat Mesir yang membangun piramid ya dengan harus mengorbankan begitu banyak budak. Yang penting bagi mereka adalah mega proyek ya, nggak peduli harus menindas kaum marginal. Bukankah ini yang sekarang kita lihat juga ya di dalam situasi kita ya? Kalau kita melihat kemarin saya ada membaca satu perbandingan begitu ya, biaya untuk membangun istana yang megah itu kira-kira bisa membangun berapa gedung sekolah yang rusak berat di seluruh Nusantara. Dengan biaya yang sama bisa memperbaiki 34.246 gedung sekolah reyot yang rusak berat. Saudara, kalau kita pernah ke KKR regional, saudara akan benar-benar melihat kondisi sekolah yang rusak berat, reyot itu seperti apa. Benar-benar kurang layak untuk menjadi ruang belajar. Tapi itu yang faktanya gitu ya. Yang terjadi adalah ya mega proyek sepertinya lebih penting dibanding edukasi. Legacy sepertinya lebih penting daripada edukasi. Tapi apakah berarti Alkitab tidak setuju dengan mega proyek? Bukankah bait Allah juga mega proyek yang besar, megah, hebat? Iya saudara, bedanya adalah Alkitab tidak anti dengan mega proyek karena bait Allah juga mega proyek yang sangat besar. Tapi sebelum Salomo membangun mega proyek, dikatakan Tuhan terlebih dahulu memberikan keamanan, ketenangan dari perang dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Sehingga Salomo bisa membangun dengan baik, dengan lancar. Tanpa harus mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Dan ketika membangun kemah suci pun, Musa ketika membangun, dia tidak memungut pajak yang besar. Tetapi dia apa? Dia berkata kepada masyarakat ya, kepada umat gitu. Barang siapa yang mempunyai ingin berbagian, silakan memberikan. Dan rakyat sangat antusias memberikan. Dan dikatakan sangat berlebih sehingga harus Musa berkata stop, sudah cukup, jangan kasih lagi. Jadi kita bisa lihat di situ saudara, tentang ketidakadilan yang terjadi. Nah sekarang kita ingin lihat satu hal tentang apa itu keadilan kalau demikian. Keadilan by definition di dalam Alkitab adalah keadilan adalah refleksi sifat karakter Allah. Refleksi sifat dari karakter Allah. Saudara, kalau saudara misalnya diundang ke dalam seminar atau sebuah sebuah event gitu. Saudara harus memperkenalkan diri. Saudara akan memperkenalkan diri sebagai apa? Misalnya saya kalau diundang di retret atau di seminar di cabang atau di gereja lain, saya bisa diperkenalkan sebagai hamba Tuhan Geri Pusat atau dosen STTRII gitu ya. Dan biasanya itu yang diperkenalkan adalah pencapaian tertinggi ya. Saya nggak dibilang lulusan SMP mana atau SD mana, tapi yang dibilang adalah kuliah yang terakhir atau gelar yang terakhir gitu. Itu yang tertinggi gitu. Atau misalnya relasi dengan orang-orang yang paling inilah ya, dia saudaranya Bapak Presiden atau dia adalah adiknya gubernur gitu. Tapi sekarang coba kita baca dari Ulangan 10 ayat 17 sampai 18. Mari kita membaca, sudah disiapkan slide-nya. Boleh kita baca bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian.
Saudara, kalau saudara misalnya mendapatkan kartu nama dari Tuhan, Yahweh, saudara mungkin akan membaca nama sekaligus titel di bawahnya. Yahweh, pembela hak janda dan anak yatim, orang miskin. Nah, ini akan sangat kontra, saudara. Dengan kita ya, kita akan berusaha menaruh titel dengan apa yang paling mulia. Tetapi Tuhan kita mengidentifikasikan dirinya bukan dengan raja, bukan dengan orang-orang hebat gitu. Tapi dia mengidentifikasikan dengan orang miskin, dengan janda, dengan anak yatim. Dan dunia mengejar kuasa dan sedekat mungkin dengan orang-orang yang berkuasa. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengidentifikasikan dirinya dengan orang miskin. Dan berulang-ulang di dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat dicatat Allah kita adalah pembela orang miskin, pembela orang lemah. Saudara nggak akan mendapatkan satu ayat dikatakan dia pembela orang kaya. Loh, jadi Pak, apakah orang kaya selalu salah, orang miskin selalu benar? Bukan demikian juga. Ada juga ayat-ayat yang berkata Tuhan itu tidak pandang bulu. Tuhan menyatakan yang kaya, yang miskin kalau salah harus dihukum, yang benar ya harus diberkati. Tapi faktanya adalah saudara, kalau orang kaya mereka bisa membela diri sendiri. Mereka bisa pakai pengacara, mereka bisa mendapatkan sumber daya legal. Tetapi orang miskin itu benar-benar ya tidak ada ini ya sumber daya apapun ketika mereka mengalami ketidakadilan. Mereka hanya bisa terima nasib dan mereka hanya bisa bersandar kepada siapapun yang mau membela. Tapi masalahnya siapa yang mau membela orang miskin? Gak ada, saudara. Oleh karena itu Tuhanlah yang mengambil peran tersebut. Tuhan berkata, akulah yang akan membela mereka. Oleh karena itu dikatakan di sini, kalau kita menyembah Tuhan, maka mau tidak mau kita juga harus berpihak kepada orang-orang yang lemah dan miskin ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berpihak kepada orang yang lemah dan miskin. Tema kita hari ini adalah penindas dan tertindas. Kalau saya tanya di sini, Bapak Ibu masuk golongan penindas atau tertindas? Siapa yang merasa sedikit tertindas? Sedikit lah ya, gak usah banyak-banyak gitu ya. Siapa yang merasa sedikit tertindas di kantor, di keluarga, ditindas istri, ditindas mertua gitu ya. Ditindas bos, ada yang angkat tangan banyak ya. Siapa yang angkat tangan yang merasa penindas sedikit? Enggak ada ya, enggak ada tuh ya. Kalau kita tanya enggak ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke MPR, ke DPR, ke istana, siapa yang penindas di sini? Enggak ada yang angkat tangan saudara. Enggak ada yang merasa penindas. Mungkin akan merasa ditindas, akan selalu merasa kita victimize, kita victimnya gitu. Dan faktanya saudara, memang ternyata menjadi penindas dan tertindas ini pembedanya gak se-clear cut dulu gitu ya. Gak se-clear cut hitam dan putih. Saudara masih ingat ketika Israel diserang oleh Hamas dan ribuan, 1.000 lebih atau 2.000 lebih warganya yang mati dan ditawan. Masih ingat kan ya tahun lalu ya. Kan seluruh dunia itu langsung bersimpati ya, mengutuk Hamas ramai-ramai. Ini apa ini, tidak ada angin, tidak ada apa, langsung melakukan tindakan yang demikian brutal gitu. Dan seakan-akan Israel saat itu menjadi yang tertindas. Tapi sekarang saudara kita lihat apa yang terjadi. Yang tertindas menjadi penindas. Dan ini nggak hanya terjadi di Israel dan Hamas ya. Ini juga terjadi waktu saudara kuliah dulu di Pelonco, nanti udah jadi senior, saudara yang pelonco. Dulu ditindas mertua, nanti satu saat jadi mertua, tindas menantu juga. Lalu ada apa lagi? Yang dulu korupsi, mahasiswa yang demo-demo korupsi. Sekarang kita lihat, bukankah banyak pejuang reformasi sekarang menjadi pejabat-pejabat yang bahkan korupsinya lebih mengerikan. Jadi sebelum kita gampang menuding penjahatnya siapa, dan sepertinya kalau kita nonton berita gampang banget ya penjahatnya siapa.
Tapi mari kita refleksi. Hari ini kita bukan ingin sekedar tunjuk-tunjuk setannya siapa. Tapi mari kita belajar mau melihat. Jangan-jangan kita semua punya bibit penindas. Hanya saja kita belum dapat posisinya. Tapi kalau kita punya kesempatan, kita punya kursinya, kita punya kesempatannya, mungkin kita juga tidak lebih baik daripada yang kita kritik atau yang kita maki-maki di dalam percakapan kita. Makanya kita ingin coba lihat gitu ya, Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita, apa sih yang kita maksud di dalam keadilan sosial kalau begitu? Kalau kita ingin melihat apa yang menjadi karakteristik dari keadilan sosial di dalam Alkitab. Keadilan sosial di dalam Alkitab itu bukan sama rata, bukan. Tapi adalah memperhatikan yang lemah. Itu ya, definisi keadilan sosial di dalam Alkitab adalah memperhatikan yang lemah. Mari kita baca dari Ulangan 1 ayat 17. Ulangan 1 ayat 17, 1, 2, 3. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar. Harus kamu dengarkan, jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Menghukum setiap orang berdasarkan substansinya ya, tanpa pandang rasnya, ekonomi, status sosialnya gitu. Dan yang berikutnya bukan hanya tentang hukuman, tapi juga tentang hak yang mereka harus dapatkan. Dari Amsal 31 ayat 9. Amsal 31 ayat 9 dikatakan, berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Waktu dikatakan yang tertindas, miskin, di Alkitab selalu merefer kepada 4 tipe golongan orang yang dinamakan quartet of the marginalized. Siapa mereka? Yang pertama, janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin. Ini 4 hal ini yang mereka ini benar-benar tidak punya jaminan sosial pada waktu itu ya, nggak punya BPJS. Mereka kalau ada bencana alam atau mereka ada bencana kelaparan, mereka lah yang pertama-tama mati duluan. Mereka itu benar-benar hidupnya itu days before death, yaitu hanya beberapa hari sebelum kematian. Mereka nggak bisa seperti kita, bisa menimbun makanan, bisa bertahan sampai berapa bulan, atau kalau jutawan atau milioner bisa bertahan tahunan, mereka mungkin hanya bisa bertahan 1-2 hari. Jadi bayangkan Ruth ya saudara, ketika saudara membaca kitab Ruth, Ruth itu 3 kategori tersebut ya. Dia janda, dia orang asing, dia orang miskin. Triple kategori yang benar-benar bisa mati besok atau lusa. Saudara pernah mengalami kondisi demikian? Benar-benar yang powerless, benar-benar tidak ada sumber daya sampai kematian itu rasanya begitu dekat. Atau kemiskinan lah ya, nggak usah ngomong kematian ya. Kemiskinan begitu dekat gitu ya. Sampai tidak ada tabungan, tidak ada jaminan sosial apapun. Itu keadaan yang sangat mengerikan ya Bapak Ibu. Kalau kita belum pernah mengalami, bersyukurlah. Tapi kalau pun pernah, mungkin akan menjadi satu pengalaman untuk kita bisa lebih empati dengan orang-orang demikian. Saya pernah mengalami yang paling dekat dengan situasi kemiskinan melarat itu adalah ya waktu kuliah. Waktu kuliah kan tidak ada kiriman, tapi namanya loan baru turun itu masih setiap tanggal 1. Sedangkan ini udah tanggal tua gitu, masih 2 minggu, tapi benar-benar secara uang tersisa itu nggak cukup untuk 2 minggu. Nah itu bagaimana ya, harus benar-benar dihitung secara detail supaya masih cukup gitu untuk beli makanan atau beli Indomie dan yang lain gitu. Tapi saya tahu setidaknya tanggal 1 ada uang turun. Setidaknya bisa ngutang dulu sampai tanggal 1. Tapi buat mereka ini enggak ada saudara. Enggak ada benar-benar untuk Ruth gitu ya. Maka di sini kalau kita ingin melihat ya keadilan sosial menurut Alkitab, bagaimana sebuah masyarakat dievaluasi itu bukan dengan GDP. Dunia ini sekarang memperlihatkan society yang makmur atau tidaknya berdasarkan apa? Berdasarkan GDP, kapita, tingkat ekonomi per kapita. Tapi
Alkitab melihat masyarakat yang berkenan kepada Tuhan adalah masyarakat yang mempedulikan dan yang merawat dan yang memperhatikan orang-orang yang paling lemah ini. Inilah masyarakat yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan poin kedua adalah justice selalu includes generosity ya. Selalu berkaitan dengan murah hati. Keadilan selalu berkaitan dengan murah hati. Nah, Ahok pernah ceramah tentang keadilan sosial dibandingkan dengan bantuan sosial, bansos. Bedanya apa Bapak Ibu? Bedanya adalah ini. Orang yang dirampok, dirampok lalu dibantu oleh orang Samaria, lalu dibayarin hotelnya, lalu dibayarin obatnya. Itu namanya bantuan sosial. Dia lagi sekarat, dia lagi benar-benar nggak bisa apa-apa, dibantu, ada bantuan sosial. Tapi yang namanya keadilan sosial adalah bagaimana pemerintah make sure polisi menjalankan tugasnya, lampu-lampu jalan nyala dan keamanan terjadi sehingga tidak ada yang dirampok. Itu yang namanya keadilan sosial. Dan di dalam Alkitab kita akan melihat yang namanya justice dan mercy atau charity, ini dua hal yang harus berjalan berdampingan. Tapi sayangnya kalau saudara mendengar kata charity, saudara langsung ininya apa saudara? Apa? Kesannya apa? Charity itu adalah sumbangan ya. Yang saudara boleh kasih, boleh enggak. Orang yang minta sumbangan enggak boleh paksa gitu ya. Kita harus memberikan dengan sukarela. Itu baru namanya sumbangan gitu ya. Opsional. Tapi saudara, di Alkitab yang konsep murah hati, berbelas kasihan, itu tidak pernah opsional. Ini yang mungkin kita harus ganti di dalam kacamata kita, di dalam konsep kita. Karena Alkitab menyatakan yang namanya mercy, yang namanya belas kasihan, itu bukan opsional. Itu adalah kewajiban, bukan hanya kewajiban tapi adalah diatur oleh hukum Allah. Begini saudara, kalau saudara misalnya tinggal di RT, lalu ada kepala RT keliling, lalu bilang kami mau minta sumbangan bagi korban yang terkena banjir di Aceh, lalu semua warga memberikan, saudara satu-satunya nggak memberikan. Oh ya nggak apa-apa. Lalu Papua kena bencana lagi karena saudara satu-satunya nggak memberi bantuan. Lalu nanti IKN roboh minta bantuan lagi, saudara nggak kasih juga begitu. Saudara akan dibilang apa? Saudara akan dibilang pelit kan ya? Karena tidak mau memberikan bantuan sosial gitu, tidak ikutan dalam bantuan sosial, saudara akan dibilang pelit gitu. Bagi dunia tidak murah hati itu pelit, dia pelit. Tapi yang Alkitab ajarkan saudara, saudara yang tidak memberi dengan murah hati bagi Alkitab bukan hanya pelit, tapi dosa, pelanggaran terhadap hukum Allah. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang murah hati, sehingga dia menginginkan kita juga selalu memberi dengan murah hati. Jadi pelit itu dosa bagi Alkitab. Tapi saudara jangan selewengkan nanti malam makan malam, gak mau traktir terus bilang pelit, dosa lu ya, dosa. Bukan, ini pelitnya terhadap orang yang miskin dan yang lemah ya, bukan kepada orang yang bisa beli makanan ya. Jadi di sini ya, kalau saudara punya kemampuan, punya resources dan saudara melihat dia tidak makan tapi saudara tidak bagi Tuhan itu bukan hanya pelit, bagi Tuhan itu saudara berdosa. Karena saudara punya resources tapi tidak memberikannya. Itu pelanggaran hukum Allah. Nah saudara, supaya Alkitab melihat ini bukan hanya sebagai karakter tapi juga diatur oleh hukum Tuhan, mari kita membahas satu kasus aja di dalam perjanjian lama. Bagaimana murah hati itu menjadi bagian dari hukum Allah, yaitu the law of gleaning. Itu apa itu bahasa Inggrisnya gleaning? Mari kita baca dari Imamat 19 ayat 9 dan ke-10 ya. Mari kita baca, boleh minta Kevin bacakan ya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu.
Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Lain saudara, mereka harus secara sadar membatasi dari keuntungan mereka. Mereka nggak boleh petik sampai ke paling ujung. Dan mereka nggak boleh pungut sampai kedua kali. Dan bagusnya dari sistem ini adalah dia bukan bilang kepada tuan-tuan tanah ini, kalian bagi-bagi bansos lah kepada orang miskin. Enggak saudara, ini beda ya dengan bansos, ini keadilan sosial. Ya bagaimana? Itu adalah orang miskin punya akses kepada sumber daya, kepada ladangnya orang kaya, dan mereka boleh ambil tanpa menjadi pencuri. Karena yang jatuh ataupun yang di paling ujung itu menjadi milik mereka. Oleh karena itu saudara, di sini adalah satu program yang sangat baik ya, bahwa orang miskin pun tidak hanya sekedar terima saja gitu ya, minta-minta, tapi mereka dituntut untuk secara mandiri bekerja keras mengambil mereka juga gitu, sehingga menjadi bagian daripada resourcesnya mereka. Ini yang Ruth lakukan kan ya. Ruth waktu itu orang miskin, dia punya akses kepada ladang Boas dan boleh memungut jelai-jelai yang sudah jatuh demikian. Nah bagaimana pemilik usaha kita? Saudara punya perusahaan, saudara punya company, punya pabrik. Tapi kan bagaimana mengaplikasikan hukum ini? Yaitu ya jangan dapat cuan setinggi-tingginya dengan menekan cost biaya buruh semurah-murahnya. Mungkin itu salah satu aplikasinya begitu ya. Bagaimana ini kan sangat kontra gitu ya. Dari kecil, dari SMP kita diajar hukum ekonomi adalah maximize cuan setinggi-tingginya, tekan cost serendah-rendahnya. Alkitab sudah bahas di dalam law of gleaning ini, bukan the maximum profit, bukan juga dengan the lowest ini ya, cost. Dan saya rasa ini satu program yang kita mesti coba gumulkan kalau saudara di dalam perusahaan. Tapi setidaknya kalau saudara juga di dalam pemerintahan, pemerintah juga harus mencoba mencanangkan program yang mendukung rakyat untuk bekerja mandiri dibanding bergantung pada bansos. Saya rasa Singapura punya program yang lebih baik dibanding Indonesia. Karena kita terus-menerus mendidik rakyat kita untuk terima bansos dan bansos dan bansos. Sedangkan di Singapura, kalau dulu saya bekerja, setiap gaji langsung 20% dipotong untuk jadi biaya pensiun ya. Biaya pensiun, lalu nanti perusahaan tambah lagi 13% gitu. Itu yang nanti ketika orang-orang pekerja-pekerja sudah memasuki usia non produktif, sudah pensiun, tidak harus bergantung pada pemerintah, tidak harus bergantung pada keluarga, tapi punya dana pensiun yang sudah disiapkan sepanjang dia bekerja. Saya rasa ini satu sistem yang lebih dekat dengan Alkitab dibanding program-program bansos yang kita lihat bertebaran sepanjang tahun lalu. Nah, terakhir saudara, kita ingin membahas bagaimana dua karakteristik kita bisa menggumulkan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menindas sesama kita, tapi kita semakin menyerupai Tuhan kita yang murah hati. Yang pertama saudara, orang yang korupsi besar selalu berasal dari rakus kecil. Nah tadi pagi setiap hari kan saya membagikan renungan dari renungan 7 dosa maut ya. Hari ini membahas tentang gluteni, kerakusan. Menarik, Tim Keller membahas kerakusan bukan hanya berarti makan berlebihan, tetapi ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan dengan kepuasan yang tertunda. Dia nggak bisa delayed gratification. Dia nggak bisa nunda ya, harus apa yang di depan matanya harus diambil gitu. Nah ini definisi orang rakus ya. Definisi orang korupsi itu nggak bisa nunda. Tapi apa yang amplop di depan harus langsung diambil gitu. Orang yang rakus dapat menyebabkan kecanduan pada makanan, obat-obatan dan yang lain. Tapi pun kalau tidak, semangat kerakusan selalu mengambil jalan yang mudah. Gampang ya, selalu mengambil the easy way out. Sebaliknya orang yang bijak menemukan sukacita dalam keadilan yang berarti pengorbanan. Saudara, misalnya saudara mau memberi dengan murah hati kepada orang miskin, otomatis kan mengurangi kita punya budget ya. Padahal budget tersebut saudara bisa buat jalan-jalan, bisa buat beli sepatu, handbag dan yang lain-lain. Tapi
Kenapa ya sukacita untuk yang harusnya saudara bisa dapatkan dengan materi, dengan jalan-jalan, saudara dapatkan dengan sukacita dari hasil berkorban, mendapatkan senyuman atau pujian dari sesama kita yang membutuhkan. Ketidakadilan adalah ketika kita berlimpah resources dan punya kesempatan mampu untuk share, tetapi kita menolak untuk share. Itulah injustice. Saya share satu cerita ya. Kenapa kita susah share gitu? Kenapa kita susah untuk membantu, terutama untuk sesuatu yang besar gitu ya, bukan untuk sekedar kasih orang-orang pengemis yang gampang gitu. Tapi kalau membantu dengan konstan dengan itu, atau apalagi yang besar, kenapa kita susah gitu ya? Satu hari saya ajak yang anak yang paling gede saya, waktu itu masih kecil, umur 4 tahunan, gunting rambut. Habis gunting rambut saya biasa kasih dia pilih roti gitu. Dia pilih roti coklat yang paling coklat gitu, berlumur coklat, isinya juga coklat gitu. Habis gunting rambut udah selesai, beli roti coklatnya gitu, lalu pulang gitu. Lalu sepanjang pulang, lalu kita ketemu satu tukang sapu jalan gitu. Sapu jalan, lalu saya bilang, "Sing, mau kasih coklatmu gak kepada bapak yang sapu jalan?" Dia lihat roti coklatnya, terus dia lihat bapak itu, lihat roti coklat. Akhirnya dia datengin. Lalu dia kasih, "Pak, roti coklatnya buat bapak." Wih, saya agak bangga bapak ibu ya. Maksudnya hebat juga nih anak ya, mau memberikan hartanya satu-satunya ya bagi si bapak ini gitu. Besar hati juga nih anak. Lalu saya bilang, kamu happy nggak gitu? Maksudnya saya pengen tahu dia sedih, marah, terpaksa atau dia happy gitu. Kamu happy gak? Happy lah, lihat bapak itu tersenyum gitu dapat roti coklatnya. Terus saya tanya lagi, "Loh kok kamu mau memberikan roti coklatmu satu-satunya kepada bapak itu gitu ya?" Gitu. Lalu dia dengan simpel ya berkata, "Nggak apa-apa, kan nanti Dedi bisa beliin lagi." Gitu ya. Ya, betul sih, saya rasa itu pelajaran yang berharga ya Bapak Ibu. Kenapa anak kecil itu nggak takut memberikan semuanya kepada orang yang memerlukan? Karena dia percaya Daddy can give me again. Tapi kenapa kita susah? Mungkin karena kita nggak yakin Daddy will give us again. Mungkin itu yang jadi penghalang untuk kita murah hati, karena kita nggak punya konsep Tuhan kita, Tuhan yang murah hati gitu. Kita mungkin punya konsep Tuhan kita, Tuhan yang stingy ya, yang kasih sesekali saja, habis kasih nggak pernah kasih lagi. Tapi bukankah Tuhan berjanji barang siapa setia dalam hal-hal kecil, dia akan mempercayakan hal-hal yang besar ya. Seharusnya ini yang boleh menjadi pendorong bagi kita Bapak Ibu, untuk kita belajar untuk mau berjuang. Kita nggak harus berjuang melawan penjajah, tapi mari kita berjuang di dalam keadilan sosial, terutama bagi orang-orang yang lemah dan miskin di sekitar kita. Sekarang saya mengajak saudara untuk mau mencoba merenungkan di dalam hari Dirgahayu kemarin ini. Kalau saudara bisa berbagian, saudara jangan berharap kita bisa tenang setelah khotbah ini dengan, "Oh ya nanti saya kasih itulah donasi kepada satu orang atau satu yayasan gitu ya." Saya rasa kalau kita ingin murah hati itu bukan hanya reaktif, tapi bagaimana kita bisa proaktif gitu ya. Bagaimana kita benar-benar memikirkan berapa persen dari pendapatan kita, atau misalnya dari waktu kita, dari talenta kita yang kita bisa gunakan untuk benar-benar menolong orang yang lemah dan miskin. Misalnya di sini ada teman kita namanya Angga ya, yang suka memperjuangkan orang-orang secara advokasi gitu. Tapi kalau kita bukan di dalam bidang legal atau bidang advokasi, ya mungkin kita bisa berbagi secara uang gitu ya. Tapi coba pikirkan secara konstan gitu ya. Kita bisa berbagian apa di dalam misalnya program orang tua asuh yang memang rutin setiap bulannya gitu. Dibanding yang hanya sesekali lalu kita merasa sudah guilty feeling saya sudah lewat begitu. Atau saya ada satu contoh, satu pemuda ya yang mungkin
secara keuangan, dia bisa membantu juga, tapi dia mencurahkan secara waktu. Dia ngajarin bahasa Inggris kepada anak-anak jalanan setiap minggu, membuat mereka lebih teredukasi. Kalau Anda pengusaha, kembangkan usaha supaya ya bisa memperkerjakan lebih banyak ratusan ribuan atau bahkan belasan ribu, mengurangi pengangguran. Dan ini saudara yang kita ingin coba sama-sama gumulkan, bagaimana kita boleh menjadi umat yang sama-sama memperjuangkan keadilan sosial. Ketika kita merasa nggak rela, mari kita sekali lagi ingat inkarnasi Kristus ya. Bagaimana Kristus datang, dia yang dikatakan lemah menjadi miskin demi kita. Dan dikatakan yang dia berikan bukan hanya uang, bantuan sosial, yang dia berikan adalah darahnya tercurah bagi kita. Dia berkorban dengan rela dan bahagia, maka dia expect kita juga memberikan dengan sukarela dan bahagia. Bukan karena dia ingin uang kita, tapi karena dia ingin kita juga bahagia. Bahagia apa? Bahagia melihat roti coklat kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan yang akan memberikan kesempatan-kesempatan kita boleh berbagian daripada kebahagiaan Tuhan. Karena apa? Karena Alkitab berjanji lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah menerima hadiah yang terbesar, anugerah yang terpenting di dalam Kristus Yesus melalui darah dan pengorbanan-Mu di kayu salib. Karena itu ya Tuhan, ajar kami boleh semakin serupa dengan Tuhan yang murah hati, sehingga kami juga boleh menjadi umat Tuhan yang memperjuangkan keadilan sosial, memperhatikan orang-orang yang lemah dan miskin di dalam gereja kami maupun juga di luar. Karena itu ya Tuhan, pimpin, berikan kepekaan kepada kami, berikan juga keluasan hati, dan berikan sekali lagi anugerah Tuhan sehingga kami boleh memberikan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.